Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai wayang, dan wayang ini mempunyai banyak tangan karena dia adalah dewa Bathara. Dia adalah Bathara Guru. Bagaimana orang yang sangat dihormati terhadap ciptaan semua. Dia yang mengatur dengan Bathara Narada, kakaknya. Dia selalu mengatur semua yang terjadi di dunia. Maka saudara-saudari yang terkasih, wayang ini yang mengatur bumi, jagat semesta, yang bisa membuat kacau dan juga pagebluk, juga membuat goro-goro, dan manusia hanya bisa mengikuti saja. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang para murid yang minta Yesus untuk menerangkan perumpamaan tentang penabur. Sebetulnya bacaan hari Jumat lalu, tanggal 23 Juli 2021, para murid juga minta Yesus untuk menerangkan perumpamaan tentang penabur ini, tentang bibit atau benih yang ditaburkan oleh penabur. Kalau pada Jumat kemarin fokusnya pada jenis tanah, bibit yang jatuh di tanah di pinggir jalan, itu adalah seperti ini. Yang tanah berbatu seperti ini, yang tanah dengan penuh semak belukar seperti ini, yang tanah subur seperti ini. Kalau sekarang fokusnya lebih pada yang di atas, pelaku-pelaku penabur itu sendiri. Maka ini bedanya, kalau kemarin lebih pada ciptaan, sekarang ini lebih pada pelaku-pelaku penabur, yaitu para dewata, orang-orang yang mengatur kerajaan Allah seperti itu. Maka dikatakan penabur itu adalah anak manusia, lalu penabur ilalang adalah iblis. Ilalang itu sendiri adalah mereka anak-anak kejahatan, sementara benih yang subur itu anak-anak terang, anak-anak kebaikan, anak-anak kerajaan. Lalu siapa yang memanen? Adalah malaikat. Maka ketika semuanya dipanen, dikumpulkan berkas-berkas, anak-anak manusia, anak-anak kerajaan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Sementara yang dibakar adalah anak-anak kejahatan, semak yang ditaburkan oleh iblis sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya, kadang-kadang kita bisa nakal. Kalau begitu, mereka yang jatuh ke dalam semak-semak belukar, yang jatuh ke dalam ilalang, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Mereka sudah jadi anak-anak kejahatan karena yang naburkan iblis. Jadi mereka tidak selamat, tidak apa-apa, dibakar tidak apa-apa. Kalau begitu, kita semua sudah punya nasib, guratan takdir yang sudah diberikan Tuhan. Kita dilahirkan sebagai anak-anak kerajaan, maka kita akan selamat, akan diikat dalam berkas-berkas untuk dipanen. Sementara yang sudah ditentukan untuk menjadi anak-anak kejahatan akan diikat berberkas-berkas untuk dibakar. Takdir, saya tidak bisa menghindari takdir itu. Kalau saya memang harus jatuh, maka saya jatuh. Saudara-saudari yang terkasih, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ingat pada peristiwa kejadian, yaitu ketika Allah mencipta hari ke-6 sebelum istirahat. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, menurut citranya, supaya kita dipanggil untuk ikut terlibat dalam karya penciptaan, beranak cucu, berkembang biak, dan kita memenuhi bumi. Pada hari ke-6 ini dikatakan Allah menciptakan manusia dan disebutkan semuanya amat baik. Kalau tadinya hari
pertama dan kelima semuanya baik, manusia adalah amat baik. Karena manusia diberi akal budi. Inilah kekhususannya, diberi kebebasan. Apakah mau mengikuti benih yang ditaburkan oleh yang baik atau benih yang ditaburkan oleh ilalang tadi? Ada kebebasan dalam diri kita semuanya. Kita tidak bisa mengatakan semua takdir. Kita tidak bisa mengatakan semua sudah menjadi suratan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan pokoknya ikut Tuhan saja. Ini memang sudah digariskan seperti itu. Tidak. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, untuk menolak, untuk menunjukkan apakah mana yang baik, mana yang jahat. Apakah dia memilih yang baik atau memilih yang jahat. Maka ketika kita hanya membenarkan diri ketika jatuh dalam dosa atau kesalahan, mengatakan sudah takdirnya, itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena kita mempunyai kebebasan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.